Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang cantik dan yang ganteng, yang baik hatinya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini kita semua sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik, sebelumnya saya akan mengingatkan ya sahabat-sahabatku semuanya bahwa konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran hikmah serta mengambil manfaat dalam isi konten YouTube ini ya. Dan kita sama-sama belajar dan berbenah karena kita semua adalah pelajar di muka bumi ini ya. Sampai kapanpun kita adalah seorang pelajar selama nafas belum berhenti berhembus, sebelum jasad dikubur gitu kan. Jadi kita ini semua pelajar di muka bumi ya. Kita sama-sama belajar. Nah, kali ini saya akan membahas tentang tentang muridun atau salikin atau murodun ya. Jadi yang menapaki spiritualitas atau orang-orang yang menempuh jalan ruhani itu ada dua. Ada muridun atau salikun ya, atau salikin, dan ada murodun. Nah, kalau muridin ini atau para salik ini adalah orang yang menghendaki menapaki perjalanan ruhani atau orang yang menghendaki belajar ilmu thoriqoh, hakikat atau makrifat. Jadi dari kehendak hatinya berkeinginan untuk mempelajari ilmu, menempuh jalan spiritual atau ruhani ya. Nah, kalau yang kedua ini adalah murodun. Nah, murod ini adalah orang yang Allah kehendaki untuk menempuh jalan ruhani gitu. Jadi perbedaannya, kalau murid atau salik itu orang yang menghendaki, kalau murod itu adalah orang yang Allah kehendaki. Nah, gitu ya. Jadi kalau orang yang menghendaki tentu ada usaha untuk mencari ilmu, mencari guru, untuk berguru gitu kan. Jadi belajar gitu seperti kita belajar di sekolah atau belajar di majelis-majelis taklim. Hanya saja ini ilmunya itu ilmu thoriqoh, hakikat, makrifat atau ilmu tasawuf gitu atau spiritualitas ya. Nah, kalau murodun itu orang yang Allah kehendaki. Nah, biasanya ciri-cirinya orang yang Allah kehendaki itu atau orang yang Allah tarik untuk menempuh jalan spiritualitas itu biasanya orang-orang yang mengalami kebangkitan spiritual atau orang yang mengalami kesadaran spiritual atau orang-orang yang Allah tarik itu biasanya sudah makrifat qoblal makrifat gitu. Jadi sudah makrifat tapi sebelum makrifat, artinya sebelum tahu ilmunya udah makrifat duluan gitu ya. Tapi saya akan jelaskannya secara umum saja ya, tidak tentang kemakrifatannya gitu. Jadi intinya ya, tapi bagi kaum murodun mungkin akan merasa ya, karena mungkin ibaratnya tuh di antara 1:1000 adalah orang-orang murodun itu ada gitu, murod itu ada, atau kalau dalam bahasa thoriqoh lain itu majdub gitu ya, itu istilahnya saja gitu. Intinya mereka itu adalah orang-orang yang Allah kehendaki atau orang yang Allah tarik ke dunia ruhani gitu. Tapi nah biasanya ya kelemahannya itu memang Allah tarik, Allah kehendaki, tapi kalau tidak segera bergegas untuk
menapaki jalan spiritual, menempuh jalan spiritual untuk berguru langsung kepada seorang mursyid, biasanya orang-orang seperti ini banyak mohon maaf ya, banyak digoda iblis gitu loh, banyak digoda iblisnya gitu. Jadi apa ya, ibaratnya ya kalau misalkan kita ini kan, kalau seorang salik itu kan kita belajar langsung, dipandu langsung oleh seorang mursyid yang sudah wusul gitu kan. Jadi yang sudah tahu jalannya, menempuh jalan ruhani kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita itu dibimbing gitu oleh seorang mursyid gitu kan. Nah, tapi kalau seorang murad ini, seorang apa namanya, majdub ini, nah beliau ini Allah tarik, jadi ibaratnya itu ruhaninya itu sudah ke alam lahut gitu, namun apa ya, dia itu tanpa dengan ilmu makrifat yang dibimbing langsung oleh guru gitu kan. Nah biasanya yang atau disebut dengan makrifat qoblal makrifat, itu biasanya itu banyak godaannya gitu, karena memang ibaratnya itu tanpa ilmu gitu loh, tapi langsung ditarik gitu. Ibarat kita gini ya, misalkan nih kita kuliah kedokteran gitu kan, ilmu kedokteran gitu. Nah terus kan, tapi kan kita kuliah 6 tahun atau 8 tahun dibimbing oleh seorang dosen atau rektor gitu kan, sehingga kita mendapatkan ijazah gitu. Nah kalau ini misalkan bisa ngobatin, bisa ini, bisa itu gitu kan, tapi nggak ini gitu loh, nggak resmi, tapi secara bakat, secara kemampuan, secara skill menyamai seorang dokter, mungkin bahkan lebih, tapi tidak ada ininya gitu loh, tidak ada sertifikasinya ibaratnya. Nah biasanya kalau orang-orang murodun seperti ini, tapi seiring waktu berjalan memang akan mencari gitu ya, bagi yang misalkan sering berdoa memohon hidayah gitu, nanti ada jalannya untuk menempuh jalan ruhani berguru langsung kepada seorang mursyid. Namun selama tidak berguru kepada seorang mursyid, nah itu banyak digoda iblisnya, atau ya perilakunya itu kurang sesuai dengan syariat gitu, karena sebaik-baik orang yang apa namanya menempuh jalan ruhani itu, syariatnya pun dipakai gitu, jadi lahir batin sempurna gitu ya. Dan saya akan jelaskan sedikit saja ya tentang ma'rifat qoblal ma'rifat itu. Misalkan contoh, kita datang ke rumahnya si A gitu kan. Nah dia itu udah pernah tahu ke rumah si A, cuman dia udah ketemu sama si A gitu kan, tapi dia nggak tahu gitu kalau si A itu siapa, hanya bertemu orangnya saja, tapi tidak tahu si A ini punya perilakunya seperti apa, hobinya apa, misalkan terus punya apa aja gitu kan, sifatnya seperti apa saja gitu. Nah orang majdub ini atau orang murod ini hanya tahu orangnya gitu, tapi tidak tahu sifatnya, tidak tahu gimananya gitu, nggak ngerti seluk beluknya gitu, hanya tahu orangnya saja. Jadi ibaratnya sudah ketemu tapi tidak tahu ininya gitu, apa namanya, profilnya si A tersebut gitu. Beda dengan orang salikin atau orang muridin yang dibimbing oleh seorang mursyid, diajarkan dulu nih, kamu kalau mau ke rumah si A gitu kan, nanti jalannya begini, nanti setelah rumah ini ada rumah ini, nah di belakang itulah rumahnya misalkan. Nah si A ini ciri-cirinya misalkan tinggi, putih, ganteng gitu, atau cantik. Nah sifatnya itu seperti ini. Biasanya dia itu memakai baju itu, hobinya yang panjang-panjang misalkan. Terus di situ ada taman-taman, misalkan ada ini itu di rumahnya. Nanti kamu kalau menemukan ciri-ciri seperti itu, itulah si A gitu. Jadi kita itu dibimbing oleh mursyid. Jadi diberitahu ciri-cirinya, sifat-sifatnya, hobinya atau profilnya ya gitu. Jadi profilnya itu sama mursyid itu diberitahu. Nah tapi kalau majdub ini tidak mengetahui ciri-cirinya, sifat-sifatnya, hobinya, profilnya, tapi udah ketemu langsung gitu ya. Tapi biasanya sih
seorang murad itu walaupun misalkan ada cobaan atau godaan ujian seperti itu sebelumnya, biasanya seiring waktu berjalan Allah kehendaki akan bertemu seorang mursyid yang tepat gitu. Hanya saja ada ujian seperti itu. Artinya jika di antara kita semua ini atau para penyimak konten YouTube ini ada yang merasa seperti itu, udah misalkan mengalami kebangkitan spiritual atau pengalaman ruhani, tapi belum berguru, tapi ruhaninya itu sudah jam terbangnya itu sudah tinggi gitu. Segeralah mencari seorang mursyid agar makrifatnya itu makrifat ya benar-benar makrifatullah yang sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah SAW, juga para nabi-nabi sebelumnya atau para wali Allah sebelumnya gitu. Jadi kita itu mengikuti jejak para nabi dan para wali gitu ya. Jadi ibaratnya itu ya intinya jangan merasa kita sudah membubung tinggi ke alam laut sehingga merasa tidak membutuhkan ilmu apa-apa lagi, itu salah gitu. Karena apapun adab atau etika seorang manusia itu kan kita itu berkewajiban untuk menggapai ilmu, mencari ilmu, menggali ilmu, dan kita harus punya guru yang mursyid gitu maksud saya ya. Namun semua ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang menakdirkan segala sesuatu. Ini hanya ilmunya saja sebagai wawasan dan bimbingan agar kita itu bisa sadar bahwa hidup itu kita perlu punya guru. Tak peduli kita seorang awam, seorang murid, atau seorang salik, ataupun seorang murad gitu kan, kita tetap harus punya guru yang mursyid. Oke, saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya ya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat lahir batin.